Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Raidin Somping. Saya merupakan mahasiswa semester 4 Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Medan. Dan di sini saya sedang bersama dengan Kak Nur Ainun Parangin-Angin. Beliau adalah atlet kebanggaan Sumut, nomor lari 400 meter gawang. Nah, boleh Kak dulu perkenalkan diri, mungkin namanya siapa biar lebih lengkap itu di teman-teman. Ya, perkenalkan nama saya Nur Ainun Parangin-Angin. Saya lulusan di Universitas Negeri Medan, lulusan PJKR, umur saya 28 tahun. Pekerjaan saya sekarang masih menggeluti atlet lari 400 meter gawang. Berarti masih aktif ya Kak? Kakak kan atlet lari nih. Ya. Jadi prestasi apa saja yang sudah Kakak raih sampai sekarang? Saya raih itu yang pertama kali itu sih saya dari pelajar, habis itu saya ke Jurnas, habis itu saya ikut Singapura Open juara 2800. Terakhir kemarin saya juara 400 meter PON Papua 2021. Banyak ya. Nah, alasan Kakak sendiri milih lari sebagai cabang olahraga yang ditekuni apa Kak? Kemarin saya memilih atletik karena di atlet ini saya menghasilkan uang. Salah satunya saya pertama kali itu ikut lari 10K. Dengan lari 10K saya tekun latihan, saya mendapatkan hasil. Dari situlah saya bisa naik pesawat, bisa merubah hidup saya. Jadi saya menekuni ini karena udah perjuangan demi keluarga saya ataupun saya sendiri. Berarti selain hobi bisa juga Menghasilkan itu. Nah, kalau boleh tahu ada nggak Kak suka duka gitu yang Kakak alami ketika menggeluti cabang olahraga? Oh, pastinya ada yang suka atau dukanya lah. Saya harus meninggalkan kegiatan sehari-hari seperti sama kawan gitu kan. Saya harus latihan pagi, sore, tiap hari. Jadi waktu saya untuk bermain-main itu tidak ada. Fokus itu ke latihan biar saya juara gitu. Kalau dia enaknya itu dengan olahraga ini atau dengan cabang ini saya bisa kemana-mana. Misalnya saya ke Jurnas gratis, dikasih uang saku, dikasih kayak PON kemarin kasih bonus. Itu juga memang puasanya gitu. Jadi memang ini atletik ini memang keinginan Kakak atau ada yang nyuruh gitu bergabung? Awalnya sih saya diajak sama kakak saya ataupun mendiang pelatih saya kan. Jadi dia dulu ayolah ajak adikmu gitu. Pertama sih diajak, habis itu saya tekuni, jadi saya tertarik. Dari situ saya fokus dari 2007 sampai sekarang saya fokus ke atletik, nggak ada cabang lain. Kakak mulainya gabung atletik ini dari tahun berapa? Saya mulai itu 2007 lah, kelas 2 SMP sampai sekarang. Lama ya? Sudah sekitar lebih kurang 14 tahun lah. Terus apa motivasi terbesar Kakak sebagai seorang? Motivasi saya sih awalnya dengan saya menekuni atlet ini, saya bisa mendapat pengurus ataupun KONI ataupun kabupaten itu mengasih penghargaan seperti pekerjaan gitu kan. Kalau bonus pasti udah ada gitu kan. Saya ingin Pemprov itu memperhatikan atlet-atlet berprestasi. Nah, kemudian orang yang paling memotivasi Kakak untuk ikut atletik ini siapa? Saya sendiri. Itu kalau dari diri sendiri utama. Kalaupun orang tua kita mendukung kita, kalau kita diri sendiri kita nggak mau, berarti nggak ada. Berarti intinya diri sendiri dan didukung oleh keluarga kita. Jadi bisa maju. Berarti memang harus kemauan sendiri. Iya, dulu kemauan ya, sendiri Kak, ya? dulu. Nah, kemudian seberapa besar sih Kak pengaruhnya pelatih itu terhadap perkembangan Kakak? Dan kemudian saat bertanding, apakah pelatih itu sangat berpengaruh besar terhadap pertandingan itu? Salah satunya sih berpengaruh. Bisa kita bilang lah 70% ataupun 50-50 lah. Karena kan pelatih berpengaruh. Utama itu sih mental kita mau bertanding. Gimana cara kita menanggapinya kan supaya kita maksimal di pertandingan. Sekarang pelatih kalau kita di pertandingan itu atau perlombaan itu cuman dia sekedar menenangkan kita lah gitu kan, kasih motivasi seperti itu aja. Berarti terkait dengan mental kita. Ketika penonton itu ramai, pasti kan mental kita turun. Iya.
Jadi cara mengatasinya gimana? Sekarang kita kalau di perlombaan itu kan banyak nih penonton, kita harus fokus gitu kan. Tujuan kita itu apa? Tujuan kita itu datang ke misalnya provinsi Papua kemarin, tujuan kita itu lomba dan juara. Ya udah, dengan sorakan ataupun semangat penonton itu pun semangat kita jadi tinggi, jadi semangat kita jadi nambah. Dengan kawan-kawan kita, support kawan kita dari provinsi itu makin nambah, apalagi ada pengurus gitu kan. Itu kita jangan sia-siakan, datang untuk menang, kita bukan datang untuk kalah. Datang ini untuk menang karena kita udah menghabiskan Banyak dana, berkorban gitu ya. nggak menghabiskan dana sumur ataupun masyarakat sumur untuk kita Jadi gitu. percaya. Kita tanggung jawab yang sangat besar. Jadi kan Kak, kalau atlet itu biasanya ada target. Pernah nggak Kak, waktu Kakak itu bertanding, stres gitu mikirkan targetnya, bisa tercapai tuh nggak? Oh, pasti itu ada. Itu pasti ada. Itu nggak bisa kita pungkiri. Misalnya gini kata pelatih, bertandinglah dengan maksimal. Yang penting waktunya naik. Tapi kita dari sini, kita berangkat dari sini, kita udah saya camkan ini. Saya berangkat harus menang. Target saya udah ada. Misalnya latihan kemarin target saya 64. Itu kemarin ikut Prapon juara 2. Target saya itu di poin itu 62. Alhamdulillah tercapai dengan 62 gitu. Biarpun kemarin 62 82-an, tapi itu saya target 62 tercapai. Pelatih saya juga bilang, kamu nanti pasti dapat 62 dan juara. Alhamdulillah tercapai. Berarti memang ada, tapi itu sebagai motivasi. Iya, motivasi, jadinya. greget gitu supaya tercapai. Jadi ketika bertanding itu ada nggak suka duka? Tadi Iya. kan ketika menggeluti, sekarang Iya. ketika bertanding. Ada suka duka dukanya, seperti kemarin kan di PON Papua itu penginapan kurang nyaman Memadai karena gitu kami ya. kurang memadai karena kami kemarin tidurnya di barat, di jembatan barat, di nyamuk segala macam. Itu kan kita juga ngapain, Ya, kita mental itu juga. juga. Ya, habis itu Juga. dari perjalanan dari istana, dari penginapan ke perlombaan itu pun agak jauh. Nah, itu kan juga duka juga itu Iya. kan. Maunya kan kita nyaman, makannya juga nggak kurang nyaman. Tapi di situ kita nggak melihat situ. Yang penting kita harus bisa mendapat hasil yang maksimal. Yang tentang makan semuanya itu kita sama gitu kan. Sekarang motivasi kita seperti apa supaya kita tidak memalukan sumur dan punya target yang kita inginkan juara gitu aja. Jadi menurut Kakak, performa kita saat latihan dengan bertanding itu sama tuh Kak? Enggak, beda. Kalau latihan sama tanding itu sangat berbeda. Kalau di latihan bisa lah kita 70% gitu kan, enggak so ininya kan. Tapi kalau kita udah berlombaan ini, udah nampak lawan atau kita greget, kita makin naik gitu. Berarti memang kemampuan kita bertambah ya? Iya, dengan Ada dorongan ada dorongan atau apa kan di pertandingan itu arwah apa itu kita langsung keluar gitu. Oh, itu ini bisa juara. Iya dah. Jadi apapun itu kita nggak takut. Yang pemenangnya diri sendiri. Seperti itu aja. Jadi kalau mau jadi atlet nih Kak, apa saja sih yang mau dipersiapkan agar kita itu mampu berprestasi? Satu, pertama mental kita. Kita harus jujur, disiplin. Harus disiplin. Kalau kita nggak disiplin nggak akan bisa juara kita. Habis itu kita motivasi kita lah. Kita untuk latihan untuk apa? Dan diri kita kan untuk apa kita, jangan nanti latihan tapi nggak ada tujuan. Kita harus memiliki tujuan supaya kita bisa juara. Kita datang, kita berani memakan program dan apa tujuan kita di situ. Jangan sia-siakan waktu. Baik ya Kak. Terus pernah nggak sih Kak, katanya atlet itu kan sering kena cibiran dari orang lain, katanya hitam atau gimana? Pernah nggak Kakak dapat cibiran dari orang lain, katanya hitam atau gimana? Oh, nggak pernah sih. Karena Ya, kan di kalangan orang yang baik semua ya? iya, maksudnya mau orang menjatuhkan kita Iya. seperti itu kan, bilang aja kamu kan bukan Tuhan, jadi apapun yang bilang itu terserah, nggak open. Yang penting kita datang, latihan, selesai pulang gitu aja. Ikuti kata pelatih aja. Oh, terus pertanyaan terakhir nih Kak, kedepannya Kakak masih mau jadi atlet kan? Nah, misalnya ke 5 tahun ke depan, Kakak udah pensiun nih, mau tetap jadi pelatih atau udah stop jadi keluar dari dunia atlet gitu? Kalau misalnya saya nanti selesai ataupun saya udah pensiun, keinginan saya, motivasi saya, keinginan saya itu ingin saya melatih, membuat apa? Buat bibit-bibit yang baru, atlet-atlet yang baru, atau memang generasi saya pelari gawang. Saya ingin seperti itu, mudah-mudahan kedepannya bisa tercapai. Oke Kak, mungkin sekian yang dapat saya tanyakan. Semoga kiranya segala keinginan Kakak tercapai ya, mulai dari juara nanti di PON Aceh ini, dan semoga juga apa yang Kakak
perjuangkan selama ini bisa tercapai dengan hasil yang maksimal gitu. Amin, amin. Izin Kak ya, ini videonya nanti saya upload di YouTube. Boleh kan Kak? Boleh, silakan. Baik, terima kasih Kak. Mungkin sekian teman-teman pertanyaan atau wawancara yang dapat saya tanyakan kepada beliau selaku atlet kebanggaan Sumut. Beliau juga pernah menjuarai PON juara 2 lari 400 meter PON kemarin. Mungkin ya 400 meter gawang. Bila ada kesalahan dalam video ini saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.